Welcome to my channel. Ya, halo, selamat datang di channel Bung Harapa dan juga happy weekend. Selamat hari Sabtu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Dan untuk memberikan rewards buat kalian, seperti biasa gue akan menghadirkan informasi seputar sepak bola seputar tim nasional kita. Kali ini kita akan ada segmen Report Abroad. Ada kabar yang cukup mengembirakan menurut gua di tengah mungkin kegagalan tim nasional U23 kita di Piala AFF kemarin. Mungkin sebagian kalian udah dengar bagaimana ya Justin Hapner, ini El Preman yang kemarin tepatnya dini hari tadi berhasil mencatatkan debut bersama Fortuna Sittard, klub barunya yang baru saja dia bergabung, mungkin hanya sekitar seminggu. 2-3 hari terakhir dia sudah menjalani latihan perdana dan langsung mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk tampil sebagai starter dalam laga persahabatan menghadapi juara Bundesliga musim lalu, yaitu Bayer Leverkusen. Dan pertandingan ini sendiri berakhir dengan kemenangan Leverkusen 2-1. Jadi Fortuna Sittard kalah, tertinggal 2-0 dulu bahkan sebelum sempat memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Nah, kita fokus tentunya ke Justin Hapner. Ini pemain yang bertipikal bertahan yang kemarin memainkan posisi sebagai CB kiri. Ya, penampilannya menurut gua kalau gue boleh jujur tidak terlalu impresif. Beberapa kali, ada 2 atau 3 kali dia melakukan kesalahan. Di gol pertama pun itu tandukan dari salah seorang pemain Leverkusen karena di situ area yang harusnya di cover oleh seorang Hapner. Ya, gol kedua 50% kesalahan dia karena ada umpan terobosan yang sebenarnya dia bisa lebih cepat dalam bereaksi mengcover sisi kiri pertahanannya, tapi kemudian bolong di umpan tarik dan akhirnya kebobolan. Jadi total dia keluar 63 menit 2 detik mungkin ya. Jadi kalau dihitung itu dia bermain 64 menit, 1 jam lebih. But buat gua itu nggak terlalu masalah karena dia cukup lama juga nih mendapatkan klub ya, di luar teman-temannya yang sudah lebih dulu bergabung dengan klubnya masing-masing, seperti Sen Patinama dengan Buriram yang udah lebih dulu, mungkin sebulan lebih cepat. Kemudian juga siapa lagi yang udah dapat klub ya, Rafael Struijk ke Dewa United ya, walaupun di Liga 1. Dan masih ada beberapa yang menunggu pindah ataupun dapat klub. Ya, belum dapat klub. Jadi kalau KJ Itses itu masih menunggu klub Serie A yang akan meng-hire dia. Dan juga Max Hilgers yang konon katanya sudah masuk transfer request, tapi sejauh ini belum ada titik temu ya dengan klub mana dia bergabung. Jadi Hapner menurut gua di luar tadi penampilan yang biasa-biasa saja, ada catatan bahwa ini adalah pramusim ya. Jadi ya, lakukanlah kesalahan di pramusim, tapi nanti once akan mulai berputar kompetisi yang kompetitif di Eredivisie, semoga dia ketika diberikan kepercayaan dia bisa tampil penuh, tampil maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di pertandingan tadi pagi ya, termasuk passing yang ada 2 atau 3 kali ya kurang akurat gitu. Tapi nggak apa-apa karena mungkin dia lama beristirahat, jadi touchnya mungkin masih agak sedikit hilang gitu ya. Untuk Hapner semangat terus, semoga bisa dapat tempat utama di Fortuna Sittard musim depan. Nah, kita beralih ke calon pemain timnas. Jadi ini belum nih, dan bahkan juga masih 50-50 mungkin, yaitu Miliano Jonathan. Kemarin dia berhasil membawa timnya menang 4-1 dari Sheriff Tiraspol. Dan ini merupakan leg kedua, karena di leg pertama away waktu main di Tiraspol, Utrecht itu FC Utrecht menang 3-1. Jadi leg pertama menang 3-1, leg kedua di kandang Utrecht menang 4-1. Dia bermain menggunakan Justin Hapner menggunakan nomor punggung 47. Nah, kalau Justin Hapner mainnya
64 menit menggunakan nomor 47. Kalau Emiliano Jonathan menggunakan nomor punggung 26, kemudian main di posisi sebagai right winger ya, dan dia main 62 menit ya, hampir sama lah dengan Justin Hubner tadi. Tidak terlalu impresif juga, cuman nggak banyak dia melakukan kesalahan lah, nggak kayak seperti Hubner gitu ya. Ada satu peluang yang diciptakan ketika dia melakukan cutting inside kemudian shooting dengan kaki kiri. Shootingnya bagus, nggak terlalu jauh meskipun masih off target. Dan dari 3 gol tersebut dia memang tidak terlibat langsung dalam gol-golnya. Dari 4 gol tersebut ya. Dan tapi buat gua nggak masalah, dan gua rasa dia tetap akan menjadi salah satu pilihan yang penting dalam skuad penyerangan dari FC Utrecht, meskipun ya ini dia belum resmi menjadi warga negara Indonesia gitu loh. Kita nggak tahu juga, tapi kan ini masih ada upaya untuk mendatangkan Emiliano Jonathan, memperkuat tim nasional Indonesia yang nanti bulan Oktober kita akan menjalani 2 laga terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, yaitu menghadapi Arab Saudi tanggal 8 Oktober di Jeddah, dan selang 74 jam atau tepatnya 11 Oktober kita akan menghadapi Irak ya, tim yang sudah kita hadapi di round 2, sementara Saudi tim yang sudah kita hadapi di round 3. Tapi di tengah-tengahnya, jadi bulan September nanti kita juga ada international break, akan menghadapi Kuwait dan Lebanon. Nah, kita akan lihat nih bagaimana progres para pemain kita yang sudah memulai kompetisi mungkin sekitar sebulan. Apakah tadi Hubner yang kita bahas, kemudian kalau memang Emiliano Jonathan gabung, kemudian bisa fit in dengan strategi dari Patrick Kluivert. Jadi di 2 laga September nanti, di situ adalah mirroring terakhir untuk melihat seperti apa sebenarnya kekuatan dan kekompakan tim nasional kita dalam menyambut bulan Oktober. Yang pasti teman-teman semua dari seluruh pemain timnas, bahkan ya kalau mau nggak dibilang hanya diaspora, kita hanya tinggal menunggu 1 orang ya, yaitu sang profesor, sang pengatur irama permainan tim nasional Indonesia terutama dalam hal attacking, yaitu Tom Hai, yang sampai detik ini gue buat hari Sabtu pagi menjelang siang masih belum ada tanda-tanda dia akan merapat ke klub mana. Dan ini agak sedikit bukan sedikit, menurut gua agak banyak mengkhawatirkan, karena minggu depan kalau kita bicara Liga Belanda misalnya ya, karena terakhir dia membela Almer City, ini belum juga dia mendapatkan klub. Dan ini mirip dengan cerita tahun lalu di mana Tom Hai menjadi orang atau pemain diaspora terakhir yang mendapatkan klub ya, sebelum akhirnya merapat ke Almer City. Ya, kita masih tunggu dalam 1-2 minggu ini mungkin Tom Hai akan merapat kemana. Kita berharap secepat mungkin dia akan bergabung ke klub manapun yang dia bela, dan mudah-mudahan di Eropa supaya dia bisa segera merecover selama liburan fisiknya, kemampuan skill-skillnya, competitiveness levelnya dan lain-lain ya, karena waktu sudah tidak lama lagi, sebulan lagi kita akan ada international friendly, kemudian sebulan berikutnya, jadi 2 bulan lagi kita akan menjalani kualifikasi Piala Dunia round keempat yang tadi gue sebutkan. Oke teman-teman, itu aja update sedikit dari gue, dan selamat menikmati hari weekend yang indah dimanapun kalian berada. Stay safe, stay healthy, stay positif, dan adios.